Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 di sini kita akan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, kita akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya hostnya yaitu Widya Nur Alima, absen 31. Perkenalkan, saya Viva Rahmawati, absen 2. Perkenalkan, nama saya Kania Cinta Dewi, absen 17. Perkenalkan, nama saya Linda Wahyuni, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaudera, absen nomor 23. Perkenalkan, saya nama Rizky Gilang, absen 25. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurhaliza, absen 30. Oke, jadi kita diskusi hari ini dengan tema memakai baju kebaya sama yang laki-laki memakai baju batik. Kita memakai baju kebaya ini juga ada maknanya. Mungkin perwakilan yang tahu kenapa kita pakai baju kebaya sama batik. Kita memakai ini sebagai membuat wanita yang memakainya terlihat seperti seorang wanita yang anggun dan mempunyai kepribadian. Potongan kebaya juga mengikuti bentuk tubuh. Mau tidak mau, wanita harus bisa menyesuaikan dan menjaga dirinya sendiri. Saya tambahi ya. Iya, Bagi bisa. wanita Jawa, kebaya tidak hanya sebatas pakaian saja. Lebih dari itu, baju kebaya menyimpan sebuah filosofi tersendiri. Sebuah filosofi yang mengandung arti nilai-nilai kehidupan. Keberadaan kebaya di Indonesia tidak hanya sebagai salah satu jenis. Kebaya juga memiliki makna dan fungsinya yang dapat dikatakan mencerminkan kesederhanaan dari masyarakat Indonesia. Nilai filosofi dari kebaya itu tersendiri adalah kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang harus serba lembut. Terima kasih. Yang laki-laki, kenapa kok pakai baju batik? Kenapa? Alasan memakai batik adalah untuk membuat para pendatang dari negeri lain tahu bahwa batik adalah cerminan masyarakat Indonesia. Oh, iya. Oke, kita akan mulai saja diskusinya ya. Jadi di sini kita akan diskusi satu persoalan. Nah, satu soal ini akan saya bacakan. Siapa tokoh Papua yang ditampilkan mata uang rupiah? Di sini ada yang punya uang 10.000 nggak? Mungkin bisa ditaruh di itu. Ada yang punya uang 10.000 mungkin? Nah, itu dia. Di bawahnya itu kan ada nama tokoh. Nah, nama tokohnya itu Frans Kasisiepo. Nah, tokoh ini kan tokoh pahlawan. Mungkin ada argumen dari kalian? Kenapa kok tokoh itu bisa dijadikan mata uang? Kalau menurut saya sendiri ya, saya ada di host, tokoh Frans Kasiepo itu tokoh Papua pada masa itu yang memperjuangkan integrasi Indonesia. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Afifah mungkin? Dari Linda mungkin.
Nggak ada ya? Oh, kalau gitu saya ini aja ya. Franz Kaisepo dulunya itu seorang gubernur dari Irian Barat keempat. Saat pemerintahan Soekarno pada tahun 1964 sampai 1973. Franz Kaisepo juga sebagai pelopor nama Irian yang artinya semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah ditaklukkan di tangan Belanda. Pada waktu tahun 1948, tokoh ini itu ikut berperan dalam merancang perlawanan Biak untuk melawan kolonial Belanda. Lalu, Franz Kaisepo ini juga pernah menolak menjadi anggota delegasi Netherlands New Guinea saat KMB atau Konferensi Meja Bundar. Tempatnya di Den Haag, Belanda. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh ya, tokoh Papua Franz Kaisepo ini juga yaitu menentang integrasi dan NIP. Dia juga mengusulkan pergantian nama Papua, Netherlands New Guinea itu jadi Irian. Dari yang lain? Galuh mungkin? Franz Kaisepo yang melakukan penolakan itu tadi, ia diasingkan oleh Belanda di daerah terpencil. Pada tahun 1961, Franz Kaisepo juga membentuk Partai Irian atau ISI. Dibentuknya partai ini untuk menuntut integrasi Netherlands New Guinea dalam wilayah Republik Indonesia. Menurut saya, hasil dari penuntutan integrasi tersebut upaya yang dilakukan untuk membantu memperjuangkan Irian Barat. Dari upaya tersebut, Papua menjadi bagian dari NKRI. Vivi, bisa ditambahkan? Ya, untuk mengenang jasanya, namanya itu diabadikan sebagai nama bandar udara Franz Kaisepo di Biak. Ada juga namanya juga diabadikan di salah satu kapal yaitu KRI Franz Kaisepo, dan yang terakhir wajahnya diabadikan dalam mata uang Rp10.000. Ada yang ditanyakan dari diskusi ini mengenai Franz Kaisepo? Apa ada? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Jadi yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini yaitu bisa diambil dari diskusi ini adalah Franz Kaisepo yang merupakan tokoh Papua sekaligus pahlawan Indonesia. Banyaknya perjuangan yang telah dilakukan tokoh ini terhadap tanah Papua dan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi sebagai pahlawan nasional, lalu diabadikan dalam gambar muka uang. Mungkin sekian dari diskusi ini. Bisa diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.